Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, rahimani rahimakumullah. Masih dalam bahasan tauhid asma wa sifat, yang dalam pembahasan pada majlis yang lalu kita telah sebutkan berdoa dengan asma Allah yang husna, yakni kita bertawassul dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab selanjutnya yang insyaallah ta'ala masih dalam pembahasan, yakni bab yang mengurangi kesempurnaan tauhid asma wa sifat, yang mengurangi tauhid asma wa sifat. Dan telah kita sebutkan di antara yang mengurangi tauhid asma wa sifat, yakni yang berupa ta'til, yakni yang menafikan, yang mengingkari, kemudian mentakwil, menafsirkan dengan hal-hal yang lain, itu juga termasuk mengurangi tauhid asma wa sifat. Kemudian di antara yang mengurangi tauhid asma wa sifat, di antaranya yang disebutkan oleh penulis di sini dan beliau sebutkan langsung sebagai topik daripada bab ini, yakni babun la yuqalu assalamu ala Allah. Babun, tidak diucapkan, tidak disebutkan assalam ala Allah. Assalam ala Allah dah kita sebutkan dalam bahasa kita, jarang kita sebutkan dan jarang kita jumpai perkataan-perkataan semacam ini. Namun membab ilmu, jadi kita perlu mengetahui. Taib, dan ini dah kita sebutkan di awal pembahasan bab ini bahwa perkataan semacam ini mengurangi tauhid asma wa sifat. Karena assalam dah kita sebutkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, boleh atau bisa berupa, yaitu berupa makna at-tahiyyah, yakni penghormatan. Habis itu juga assalam bermakna doa untuk keselamatan, kemudian untuk mendapatkan kesejahteraan, intinya doa kebaikan untuk orang. Kemudian juga assalam dah kita sebutkan termasuk asma Allah Subhanahu wa taala, termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sebutkan assalam ala Allah, salam ke atas Allah, maka apa maksudnya? Jadi tentu maksudnya ini menyelisihi hakikatnya, yakni hakikatnya adalah hamba berdoa kepada Allah, bukan hamba mendoakan Allah. Itu maksudnya. Nah, dari sisi ini ucapan semacam ini telah mengurangi tauhid seseorang, telah mengurangi tauhid asma wa sifat seseorang. Jadi oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam melarangnya. Assalamu ala Allah. Adapun assalam kepada, yakni ucapan salam kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan karena ini mencakup doa. Salam kepada nabi, salam kepada malaikat misalnya, atau salam kepada manusia, maka ini tidak masalah karena mencakup doa. Baik, hadisnya kita bacakan. Dalam kitab As-Shahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, maka kami mengucapkan, semoga kesejahteraan atas Allah dari para hambanya. Semoga kesejahteraan atas fulan dan fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian semua katakan, semoga kesejahteraan atas Allah, karena sungguhnya Allah adalah kesejahteraan itu sendiri. Taib, dan ini dah jelas wadah, dah jelas sharih nyata dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahullahu jami'an,
bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melarang, la taqulu, janganlah kalian ucapkan assalamu Allah, fa inna Allaha huwas salam, karena Allah itu sendiri adalah assalam. Dan ini Nabi alaihi salatu wasallam di lain riwayat ini mimbab tahiyat, yakni at-tasyahud di dalam salat. At-tasyahud di dalam salat. Bahwasanya tasyahud di dalam salat, para sahabat mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini, assalamu Allah min ibadihi, kesejahteraan, keselamatan, kesejahteraan atas Allah dari hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Dan ini yang dikoreksi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu beliau mengajarkan tahiyat kepada sahabatnya masing-masing. Sebab itu lafaz tahiyat kita banyak kita temukan dalam riwayat-riwayat yang ada. Riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Umar, riwayat Umar, dan lain-lain daripada riwayat-riwayat tersebut, di mana beliau diajarkan, ini para sahabat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini faidah bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu yang sebagai syariat, bukan sebagian hujjah sebagian orang bahwasanya perbuatan para sahabat itu menunjukkan boleh melakukan hal-hal yang baru. Tidak. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan adalah apapun terlepas daripada perbuatan para sahabat, yang jelasnya para sahabat itu hidup di zaman syariat, di zaman di zaman pensyariatan, kalau boleh kita sebut semacam itu. Jadi pun mereka bebas berbuat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya yang menghakimi mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang suka terhadap bid'ah misalnya, bahwasanya para sahabat boleh berbuat di luar syariat, muhdats, membuat hal-hal yang baru. Kata boleh ini kita sebutkan terikat. Kenapa terikat? Karena kebolehan itu nanti ujung-ujungnya Nabi SAW yang putuskan. Semacam ada di antara mereka yang suka membaca Qul huwallahu ahad, gitu kan? Itu terus dibaca dalam setiap solat. Itu kalau ditengok muhdats, baru, karena tidak pernah dikenal oleh atau dikenal di kalangan sahabat, tidak. Tapi dalam hal ini boleh, tapi dia terikat. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengikrarnya, mengakuinya. Sebab itu definisi daripada hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah setiap perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga berdalil tentang perbuatan para sahabat yang berbuat ini, berbuat itu tanpa pengetahuan sebelumnya tanpa pengetahuan Nabi alaihi wasallam, ini adalah dalil yang lemah sekali, dalil yang sangat-sangat lemah. Itu kalau kita tengok banyak semua tuh, banyak. Misalnya tadi Qul huwallahu ahad, habis itu Fatihah, ruqyahnya Abu Sa'id Al-Khudri, misalnya kepada pemimpin kabilah itu yang kita masyhur riwayatnya. Habis itu banyak sekali. Tapi kita tengok apakah ditetapkan apa tidak oleh Nabi alaihi wasallam. Itu masalahnya. Jadi bukan berarti kita ambil dalih bahwasanya perbuatan para sahabat itu para sahabat boleh, maknanya kita pun boleh. Sekarang ni kalau kita boleh buat, siapa yang tetapkan? Itu masalahnya. Sebab itu setelah meninggalnya Nabi alaihi wasallam, tidak ada para sahabat yang berani berbuat macam-macam. Kalau ada yang berbuat macam-macam, maka pasti mereka ditegur oleh para sahabat yang lain. Itu yang perlu kita fahami. Jadi kalau kita mendengar subah-subah semacam itu, asasnya kita pegang semacam itu. Yakni apabila para sahabat berbuat di zaman syariat, di zaman disyariatkannya, itu zaman Nabi alaihi wasallam, maka ditengok apakah Nabi alaihi wasallam tetapkan apa tidak. Itu satu. Habis itu yang asas yang perlu kita pegang di sini adalah
sumber syariat yang mutlak, yang disepakati ijma' oleh kaum muslimin ada 3. Selain itu khilaf, maknanya boleh diterima boleh tidak, ditengok dari sisi pendalilan dan sebagainya. Yang pertama Al-Quran, dah jelas. Kemudian As-Sunnah, kemudian ijma'. Itu yang 3 ni adalah sumber syariat yang tak boleh ditolak. Adapun perkataan para sahabat, ini khilaf para ulama, masih khilaf. Maknanya kalau perkataan para sahabat ini, perbuatannya para sahabat sesuai dengan dalil, maka itu diambil. Maka itu diambil. Jadi yang 3 ni yang mutlak kita jadikan sebagai sumber daripada syariat. Jadi yang selainnya itu ada perbuatan sahabat, ada istishab namanya dan lain-lain, itu adalah sumber-sumber dalil tapi tidak qat'i atau tidak disepakati semacam yang 3 ni. Sebab tu kalau ada syubhat-syubhat para sahabat boleh berbuat ini, boleh berbuat muhdats yang baru, habis itu boleh disebut bid'ah dan sebagainya, dia tengok kalau dia ada dalilnya maka diambil. Sebab itu tidak disepakati oleh para ulama perbuatan sahabat, kecuali kalau ijma' mereka ya, karena masuk dalam perkara ijma'. Tapi kalau perbuatan masing-masing maka ini ditengok. Dan betapa banyak terutama dalam bab fikih, banyak sekali perbuatan misalnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian pendapat-pendapat mereka ni ya tidak qat'i diambil, ya semacam itu. Jadi ini apa yang kita tegaskan sebagai sandaran kita ada agar kita tidak terkecoh dengan syubhat-syubhat yang ada, terutama yang masyhur dan ini sedikit sebagai faedah mumpung kita ingat, masyhur boleh kita sebut debat semacam tu pada yang terjadi di antara asatidzah kita, ustaz-ustaz kita dengan orang-orang yang semacam tu. Yang pertama sekali yang perlu kita ingatkan asas hukum atau pendapat para ulama salaf, asalnya dalam hal ini debat ini tidak dianjurkan. Itu asasnya. Debat secara umum tidak dianjurkan, terkhusus lagi debat terbuka. Dan ini lebih debat terbuka, ini lebih tidak dianjurkan pada asalnya. Ya kecuali kalau ada maslahatnya, betul-betul ada maslahatnya, ya baru dibolehkan. Tapi kalau tidak jelas, apalagi debat terbuka tu musuhnya misalnya boleh kita sebut ngeyel dan sebagainya, maka ini lebih aula jangan. Dan banyak kita lihat asar-asar ketika kita belajar misalnya Syarhus Sunnah, Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad dan sebagainya. Semua itu tarkul jidal, tarkul mira, meninggalkan debat, meninggalkan hal-hal yang saling sanggah dan sebagainya. Kenapa? Karena dah niat asasnya untuk saling menjatuhkan itu. Apalagi dalam hal terbuka, yakni umum, debat umum. Maka ini sangat-sangat tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan memang maslahat betul-betul semacam itu. Sebab tu kalau kita tengok Syekh bin Baz rahimahullahu taala dulu pada waktu Ahmad Al-Khalili mengajak beliau debat terbuka, Syekh bin Baz menolak. Kenapa? Karena dia disebut oleh Syekh Saleh Fauzan bahwasanya nanti kalau dia debat terbuka, orang ini si Ahmad Al-Khalili ini ya secara tidak langsung diperkenalkan oleh kita nih kaum muslimin yang tadinya kita tidak tahu siapa dia nih. Contoh misalnya yang lawan debatnya, anak enggak tahu, saya tidak betul tidak. Tapi sekarang dengan dia tahu kita. Itu dah secara tidak langsung itu dah menang poinnya mereka dah. Walaupun kita boleh menangkal dia punya syubhat dan sebagainya, tapi paling tidak kita dah kenal dia. Betul tidak? Itu sisi negatifnya. Secara tidak langsung kita kenalkan mereka.
Sepatutnya itu jangan dah senyap dah, kita dah gulung mereka dah. Maksudnya kan tidak perlu kita kenal-kenal pun tidak perlu. Semacam itu. Yang keduanya, mau tidak mau mesti ada syubhat yang tersisa. Sebab tu apapun misalnya yang namanya debat semacam tu, apalagi di waktunya dibatasi dan sebagainya. Dan biasanya yang paling tersisa di kata-kata tersebut adalah yang paling akhir katanya. Itu biasanya. Ya kalau misalnya di kubu lain tuh, di kelompok lain tuh yang terakhir yang menyimpulkan itu sudah yang tersisa di situ. Betul tidak? Sebab itu bahaya. Sebab itu Ibnu Sirin rahimahullahu taala dan para ulama salaf yang lainnya, kalau ada orang yang tidak dikenal manhajnya, apalagi dikenal ahlu bidah dan sebagainya, bertanya pun dilarang di dalam majlis mereka. Jadi mereka sebutkan, kalau sampai dia bertanya dan sebagainya, sampai ini imma saya yang keluar, imma dia yang keluar, kata mereka. Ini apa? Untuk menjaga kemaslahatan jamaah. Kenapa? Karena jamaah tidak satu mustawa, tidak satu level. Itu tidak. Kalau level-levelnya sudah ngaji mungkinlah, tapi apalagi ini masalahnya terbuka. Sebab itu alasan-alasan semacam itu masuk akal untuk para ulama salaf mengatakan tidak dianjurkan dan dibenci semacam itu, kecuali ada maslahatnya. Kalau kita tengok ada maslahatnya, misalnya debat Ibnu Abbas dengan Khawarij, kan masyhur tuh debatnya. Tapi ini tidak dijadikan dalil sebagai membolehkan secara umum. Kenapa? Karena debat Ibnu Abbas ini terbuka apa tertutup? Tertutup. Tidak ada ahlu sunnah satu pun yang menghadiri debatnya. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala sendiri yang pergi ke kem-kem orang-orang itu. Maknanya yang tadi negatif yang tadi minimal, sangat diminimalkan. Maknanya tidak ada yang kenal siapa yang lawan debat Ibnu Abbas itu. Betul tidak? Kenapa? Karena tidak ada yang hadiri. Yang paling disebut Khawarij sudah. Itu tidak. Jadi maknanya dah selamat dah satu. Maksudnya dia tidak terkenal si orang ni. Dan tidak. Habis itu syubhatnya lagi tidak didengar oleh orang-orang yang lain semacam itu. Jadi langsung debat tertutup. Kemudian maslahat juga, ia mengutus Ibnu Abbas pendapat sendiri, inisiatif sendiri untuk pergi situ. Yang mengutus dia Ali bin Abi Thalib. Betul tidak? Yang mana Ali bin Abi Thalib mengetahui tentu keilmuan Ibnu Abbas, kepandian dia. Habis itu juga Ali bin Abi Thalib juga briefing sebelum dia ini, maksudnya bagaimana cara-caranya, termasuk jangan ikutkan yang lain daripada ahlu sunnah, semacam itu. Jadi intinya pada asalnya nih debat pada asalnya tidak dianjurkan. Kemudian apalagi debat umum, apalagi debat publik, debat umum, usahakan kalau boleh kita sejauhnya kita menjauhi sejauh-jauhnya. Walaupun kita pandai semacam itu, yang namanya debat umum semacam itu dah waktunya dia ini. Kecuali kalau dia orang ini tidak diberikan atau mungkin kita yang terakhir misalnya. Mungkin kita yang terakhir memaparkan apa sebagainya mungkin. Tapi masalahnya ya namanya semacam itu sudah diatur dan sebagainya. Bukan salah yang mengatur, tidak. Tapi memang begitulah aturan. Itu tidak. Sebab itu kalau mau semacam itu ditengok maslahatnya. Tapi bukan berarti kita sebutkan debat yang pernah berlangsung ini tidak ada maslahatnya. Alhamdulillah ada maslahatnya, sampai Radio Hang itu tidak ditutup, itu salah satu maslahatnya. Cuma kita akan sebutkan agar jangan sampai juga orang berdalil, tengok ustaz-ustaznya berdebat, habis itu yang lain ikut-ikutan misalnya. Diajak sini pergi. Itu masalahnya. Jadi kita betul-betul fahami akidah manhaj yang sahih. Sebab itu pentingnya belajar manhaj yang sahih. Belajar manhaj yang sahih dari kitab-kitab yang sahih semacam itu, agar kita asas kita kuat semacam ni. Ya, ini debat semacam ni. Ya, ini banyak yang
yang tidak faham asal masalah debat tu. Jadi kalau dah jelas musuhnya sejenis-jenis macam yang itu, lebih aula untuk ditinggalkan. Betul tidak? Lebih aula untuk ditinggalkan. Kecuali mungkin maslahatnya karena radio hang mau ditutup, mungkin itu saja. Tapi sekarang ya qadarullah sudah tersebar video-videonya itu. Oleh sebab itu alhamdulillah ada sebagian yang membantah lewat internet dan sebagainya, bolehlah untuk meringankan. Tapi untuk kita tengok balik itu lebih aula untuk tidaklah. Untuk apa? Karena maslahat satu sangat sedikit maslahatnya di situ. Paling antum ujung-ujungnya gitu. Ya O-nya kalau tidak ada subhat yang masuk. Macam tu. Apalagi ujung-ujungnya kita tengok, misalnya kita tengok secara zahirnya, kita tengok si fulan tu lebih Masya Allah semacam itu. Lebih persiapannya Masya Allah. Sebab tu jadi dari sini agar jangan sampai kita semangat. Jadi ada di antara kawan-kawan kita ni terlalu semangat, habis tu baru dengar debat, habis tu baru hasilnya baru ini semangat, pokoknya ganyang orang-orang ini, pokoknya ini bukan ini tidak tahu asas. Jadi mereka tidak faham asas. Jadi kalau kita fahami ulama-ulama salaf dari kitabnya tadi semacam kita sebutkan usul sunnah, syarh sunnah semacam itu, maka pasti akan berhati-hati hal semacam itu. Pasti akan berhati-hati. Apalagi debat terbuka. Maka debat terbuka ni kalau dah ngaji mungkin. Sebab tu kalau antum tengok komen-komen misalnya yang ada di postingnya itu, Masya Allah tu, mana lebih banyak posting yang baik atau mana yang buruk? Ada yang tengah-tengah juga. Ya kalau mau objektif, kalau mau betul-betul. Jadi sebab itu ini kalau kita tengok negatifnya dah mulai kita rasakan. Betul tidak? Dah mulai dirasakan. Mungkin mudah-mudahan tidak disebar di di Malaysia mungkin macam tu. Sebab kalau kita tengok dia punya hujah-hujah yang ini macam top macam tu. Jadi itu terus dikaji dan dikaji. Kalau boleh kita harapkan ya alhamdulillah sudah ada yang membantahnya. Kemudian juga dalam majlis-majlis ini mudah-mudahan teman-teman juga majlis-majlis yang ada juga mudah-mudahan dibahas ya, karena syubhat yang namanya syubhat. Sebab itu saya sebutkan tadi asas yang tadi. Jadi siapa-siapa yang hidup di zaman syariat di zaman pensyariatannya itu ujungnya yang menghukumi adalah Nabi alaihi salatu wasallam, dan fiil perbuatan para sahabat bukan menjadi hujah yang qat'i. Itu yang perlu difahami. Fiil perbuatan Nabi perbuatan sahabat itu bukan menjadi hujah yang qat'i. Jadi yang hujah yang qat'i itu ada 3 tu, Quran, Sunnah dan ijma'. Quran, Sunnah dan ijma' itu saja. Jadi sedikit tambahan mumpung masih ingat begitu. Jadi sesuatu kunifillah jangan semangat habis itu lupa dasar, lupa asas. Ini yang gini kebanyakan. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, kemudian ustaz-ustaz kita, kemudian ahlu sunnah secara umumnya. Baik. Selanjutnya kesimpulan. Dalam bab ini terdapat pokok-pokok bahasan. Pertama, tafsir tentang as-salam. Baik, tafsir tentang as-salam dah kita sebutkan yang 3 tadi, imma at-tahiyyah, yakni penghormatan, imma doa, imma nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bahwa as-salam itu adalah tahiyah, penyampaian penghormatan. Baik, selanjutnya. Ketiga, hal itu tidak layak untuk Allah. Baik, hal itu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, alasannya semacam tadi, karena Allah kepada Allah kita berdoa, bukan Allah, yakni kita yang memerlukan doa, bukan Allah yang memerlukan doa. Keempat, alasan dalam hal itu. Baik, dah. Yang kelima, pengajaran bagi mereka tentang tahiyah yang layak untuk Allah.
Taib yang tahiyat untuk yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala semacam terutama dalam bab ini, yakni bab at-tasyahud, yakni tahiyatulillah wassalawatu, dan sampai tahiyat-tahiyat yang lain yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Nah, taib. Dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan sering beliau sebutkan di bab-bab sebelumnya, di mana Rasulullah SAW termasuk hikmah beliau dalam mengajar, apabila melarang beliau mendatangkan gantinya, gitu. Jadi Rasulullah SAW melarang la taqul assalam ala Allah, jangan kalian la taqulu assalam ala Allah, jangan kalian mengatakan assalam kepada Allah. Tapi beliau setelah itu mengajarkan mana salam yang tahiyah yang sahih, dan banyak semacam itu. Sebab itu sepatutnya kita semacam itu. Kalau kita melarang sesuatu, maksudnya menyebutkan pelarangan, kita berikan orang jalan keluar, ya semacam tadi. Kita balik ke kalau misalnya debat terbuka tidak dianjurkan, lalu bagaimana caranya? Ya semacam tadi, kalau dia memang betul-betul mau berdiskusi betul-betul, ya secara khusus macam tu. Jangan ikutkan halayak ramai. Illa ada maslahat semacam ini, yang mungkin dalam bab debat yang semacam yang pernah kita tengok ni, mungkin di situ ada maslahat yang para ustaz tengok, yakni kemaslahatan radio hang. Taib. Kan rasa sampai di sini tidak ada pertanyaan. Taib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.